lengket dan tidak bisa dilepaskan. Karena lem yang ada di dalam ember tadi sudah tumpah ke tangan Mbak April semua. Pada hitungan ketiga nanti Mbak April tetap tutup mata, namun Mbak April berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan Mbak April. Namun anehnya yang terjadi di tangan Mbak April menjadi semakin lengket dan tidak bisa dilepas. 1, semakin lengket lagi. 2, lebih lengket lagi. Dan 3, cobalah Mbak April tidak akan mampu untuk melepaskannya. Lengket ya Mbak ya? Lengket kan? Nah, lengket, bagus, oke. Semakin lengket dan semakin lengket lagi, bagus, tidak bisa dilepaskan Mbak. Nah, tidak bisa dilepas, bagus. Sekarang gini Mbak April. Mbak April sekarang tiba-tiba kursi yang diduduki Mbak April itu juga ada lemnya juga. Di kursinya ada lemnya juga. Kursi ada lemnya dan di kursinya ada lemnya semua. Jadi sehingga sekuat apapun Mbak April mencoba untuk berdiri, justru Mbak April tidak akan mampu karena kursinya ada altekonya yang sangat banyak sekali. Jadi bayangkan di kursi ini ada lem altekonya yang sudah mengering Mbak, sangat kering sekali. Sehingga sekuat apapun Mbak April berusaha untuk berdiri, justru Mbak April tidak akan mampu untuk berdiri karena sudah lengket dengan lem alteco yang sangat-sangat kering tadi. Pada hitungan ketiga, Mbak April boleh mencoba berdiri. Namun anehnya Mbak April tidak akan mampu untuk berdiri karena lemnya sangat-sangat lengket sekali. 1, 2, 3. Mbak April boleh mencoba berdiri, namun anehnya Mbak April tidak mampu untuk berdiri. Oke, boleh dicoba, namun anehnya tidak bisa berdiri. Tidak berdiri Mbak ya? Tidak bisa ya? Tidak bisa kan? Lengket kan? Lengket. Nah, oke. Mbak April lengket sekali ya? Nggak bisa berdiri? Bisa. Oke, karena ada lem altekonya kan? Sekarang lupakan ya. Anda pura-pura lupa. Jadi Anda pura-pura lupa. Kalau Anda nggak bisa melupakan, Anda pura-pura lupa. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau misalnya Anda ditanya angka 7, berarti Anda harusnya apa enggak? Lupa ya? Oke. Bisa dimengerti ya? Jadi Anda sekarang kita bermain-main pura-pura melupakan angka 7. Ya. Pura-pura melupakan angka. Oke. Berarti kalau misalnya Anda ditanya, harusnya Anda jawabnya apa kalau lupa ya? Lupa ya, oke. Nah sekarang kalau ditanya angka 7 harusnya jawabnya lupa. Oke, bisa dimengerti ya. Berarti kalau misalnya lupa, berarti 1 minggu ada. Nah itu kan, lupa kan. Kalau lupa jadi kan normal enggak. Nah sekarang gitu. Kalau misalnya ditanya berarti lupa gitu. Nah berarti angka 7 itu berarti adalah lupa. Nah, kalau 3 tambah 4 berapa Mbak? Lupa. Nah itu kan lupa kan. Nah kayak gitu. Kalau semakin lupa itu semakin asik nggak? Coba dirasakan. Kalau semakin lupa itu semakin asik gitu kan. Coba ambil nafas yang panjang, buang mulut. Nah coba sekarang di sini di tangannya ini saya tuliskan kata-kata lupa gitu. Lupa. Oke. Bisa dibayangkan di tangannya jangan lupanya, tulisan lupanya ya. Bisa ya. Nah sekarang siapapun yang bertanya, apapun kalau ditanya siapapun berarti Anda jawabnya harus lupa. Nah sekarang lupa dimasukin ke kepala gini ya. Nah berarti sekarang 1 minggu ada lupa. Namanya siapa? Nah namanya lupa juga. Kalau lupa itu enak Mbak ya? Enak-enak kan? Nah kalau udah lupa tuh enak biasanya. Nah anehnya kalau sudah lupa sekarang namanya sekarang saya ganti misalnya. Namanya saya ganti menjadi di sini saya tulis Ani. Jadi kalau misalnya Anda ditanya angka 7 itu lupa, kalau sekarang namanya sudah saya ganti menjadi Ani. Jadi kalau siapapun nanya nama Anda sekarang adalah A. Oke, Ani dimasukkan ke dalam kepalanya sini. Ya. Oke, 10 dikurangi 3 berapa Kak? Lupa. Namanya siapa? Ani. Oke. Kalau namanya Ani, misalnya 2 tambah 5 ada? Nah, gitu. Nah, asik ya, kalau gitu enak kan Kak? Nah, enak gitu kan. Sekarang gini, kalau misalnya sudah lupa, angkanya juga
lupa, namanya sekarang Ani. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Ani membuka mata nanti, bayangkan di depan Mbak Ani itu Mbak Ani sedang melihat kejadian yang membuat Mbak Ani jadi grogi seperti saat ini. Jadi pada saat Mbak Ani hitungan ketiga nanti, Mbak Ani bayangkan Mbak Ani sedang melihat kejadian yang membuat Mbak Ani menjadi grogi seperti saat ini. Bisa dimengerti ya Mbak Ani ya? Pada hitungan ketiga nanti Mbak Ani bisa melihat kejadian pertama kali yang membuat Mbak Ani menjadi grogi. 1, 2, 3. Lihat kejadiannya Mbak. Oke. Bisa dilihat Mbak. Mbak Ani boleh cerita ke saya apa kejadian waktu itu Mbak? Presentasi ya. Terus yang dirasain apa Mbak? Ngeblend. Itu yang pertama kali ya, yang sangat membuat saat ini. Sekarang kamu ingat lagi, bayangkan sekarang kamu sudah berada di tempat presentasi tersebut, dan di depan itu ada orang-orang yang mendengarkan presentasi. Sekarang 1, 2, 3, kamu sudah berada di tempat presentasi tersebut. Kamu boleh buka mata dan kamu lihatlah di depan itu ada orang-orang yang kamu hadapi. Gimana? Grogi ya. Coba sekarang Mbak Ani itu mulai ini berani melihat perlahan, berani melihat di depan. Oke. Yang digrogikan itu apa Mbak? Dilihat banyak orang ya. Nah sekarang kamu sudah bisa melihat orang-orangnya yang lihat kamu, sudah bisa ya, sudah bisa melihat. Nah sekarang bayangkan Mbak Ani itu paling suka dengan apa? Yang paling lucu itu dengan apa? Kalau melihat apa? Hah? Ya, kejadian sekitar saya kadang lucu. Ya apa? Kalau melihat film yang paling lucu film apa? OVJ. Oke. Sekarang gini Mbak Ani sekarang pas hitungan ketiga nanti Mbak Ani sudah berada di tempat presentasi dan lihat orang-orang yang memandang Mbak Ani. 1, 2, 3, lihat orang-orang yang memandang Mbak Ani. Coba dilihat. Oke, Mbak Ani belum buka mata. Nah, rasakan gimana groginya, gimana ini. Groginya itu kalau dari 0 sampai 100 di tingkat berapa Mbak? Kalau 0 tuh nggak grogi, kalau 100 grogi banget. 88. Udah sekarang nggak apa-apa, dilihat aja nggak apa-apa, gitu kan? Nah, ada nggak Mbak di antara orang itu yang kira-kira dia jauh lebih pandai daripada Mbak Ani? Ada. Oke. Sekarang gini, tutup mata. Sekarang bayangkan semua orang-orang yang ada di depan kamu, yang ada di depan Anda. Lucu kan Mbak? Coba kamu kalau presentasi kalau yang ngadepin yang itu gimana? Lucu ya? Hah? Lucu kan? Asik kan? Asik ya? Nah, itu jadi sudah nggak grogi? Sudah nggak. Kok tadi di 88, sekarang di berapa? 43. 43. Mau dihilangin apa sudah nyaman di 43? Hilangin aja ya. Kamu udah lihat kan, lucu kan? Lucu banget ya. Sekarang gini, Mbak, ini kan lihat tangan saya ya Mbak ya. Lihat tangan saya, bayangkan situ ada tulisan tidurnya gitu. Bisa dilihat? Bisa ya. 1, 2, 3 tidur. Tutup mata, relax. Semakin relax lagi, semakin nyaman, semakin tenang dan semakin relax lagi. Oke. Bayangkan kalau tadi Anda sedang memandang orang-orang yang presentasi itu seperti OVJ. Sekarang setelah Anda buka mata nanti, pemain-pemain OVJ yang kamu presentasikan itu tingkahnya sangat lucu sekali. Bahkan Anda sudah berani menunjuk mereka, kamu lucu sekali, kamu belum lucu, kamu lucu sekali gitu, ya. Jadi kalau kayak gitu kamu tuh menjadi berani gitu kan, karena lucu gitu. Jadi pada hitungan ketiga nanti kamu boleh buka mata dan kamu
lihatlah orang-orang di depan kamu ini yang kamu presentasi itu kayak pemain OVJ, bahkan tingkahnya itu sangat lucu sekali dan kamu boleh menunjuk mereka karena sangat lucu sekali. 1, 2, 3. Nah, kamu perlu presentasi tuh. Nah, kalau presentasi kalau kayak gini berani nggak? Berani ya? Asik kan? Lucu. Hah? Lucu. Lucu ya? Nah, lucu. Coba sekarang tutup mata. Sekarang sudah namanya sudah menjadi April. Sekarang perhitungan ketiga nanti cobalah Mbak April presentasi apapun materinya, pokoknya yang diingat Mbak April apapun Mbak April asal ngomong, dan di depan itu Mbak April sedang menghadapi orang-orang yang sangat lucu. 1, 2, 3. Oke, Mbak April presentasi di depan, silakan. Oke, sekarang kita tampilkan Mbak April. Oke, silakan Mbak April presentasi di depan. Depannya itu orang lucu semua. Udah ngomong. Ya, selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan di bagian ke-10 tentang keberlakuan organisasi, di mana di kalau ada yang lucu ditunjuk aja Mbak, gitu ya. malah lucu. Malah lucu ya, udah nggak apa-apa. Sudah berani kan kalau presentasi kan? Lagi dilanjut lagi coba. Kenapa? Lucu udah nggak apa-apa. Kalau lucu kayak gini, suasananya nyaman kayak gini, lucu, berani ya presentasi. Nah, presentasi sambil berdiri Mbak, biar mereka tuh lihat Mbak April. Oke, sekarang berdiri Mbak April. Sambil berdiri, sambil presentasi gitu kan. Nah, nah sekarang presentasi. Lucu ya? Ya, ambil presentasi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan di bagian ke-10 tentang perilaku organisasi, di mana organisasi ini adalah sekumpulan dari beberapa orang untuk melakukan suatu kegiatan perusahaan, di mana ketika kita melakukan tapi sudah berani presentasi ya? Sudah berani? Yakin sudah berani ya? Jadi misalnya besok suruh presentasi ke kampus sudah berani ya? Karena orang tuanya lucu gitu kan? Oke ya? Sudah berani kan? Oke, sekarang duduk lagi Mbak April. Oke, Mbak April sekarang ini pada hitungan ketiga Mbak April menjadi lebih rileks dan tutup mata menjadi lebih rileks. 1, 2, 3, tutup mata, rileks. Oke, bagus. Sandarkan, oke. Lebih rileks lagi, bagus. Oke. Ambil nafas yang panjang. Oke. Ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut, bagus. Ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut. Oke. Setelah Mbak April membuka mata nanti, setiap Mbak April mau berpresentasi, bayangkan semua orang-orangnya itu menjadi lucu semua. Dan Mbak April jadi berani. Jadi ngerti ya? Oke. Sekarang Mbak April akan sudah namanya sudah menjadi April dan angkanya sudah kembali 7. Dan setelah buka mata nanti Mbak April menjadi lebih bahagia dan lebih semangat, bahkan lebih percaya diri. Karena orang-orang yang dihadapi Mbak April itu juga sebetulnya juga lucu. Bisa dimengerti ya? Oke. Ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Oke, pada hitungan ketiga nanti Mbak April boleh membuka mata dengan perasaan yang sangat bahagia dan sangat bahagia lagi. Oke, ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Rasakan semakin bahagia karena sedang menghadapi orang lucu tadi. Ya, simpan kebahagiaan ini, sangat bahagia, sangat lucu sekali. Nah, oke. 2, lipat gandakan kebahagiaan itu 1000 kali lipat dari sebelumnya. Oke, dan 3, Mbak April boleh dibuka mata dan sangat bahagia sekali. Jangan dikat dulu deh. Oke, boleh buka mata dengan perasaan yang sangat bahagia sekali. Bahagia ya? Bahagia kan? Nah, seperti itu Mbak April. Coba Mbak April ngomong sama kamera. Tadi perasaannya gimana waktu terapi yang kedua ini? Lucu. Lucu ya? Lucu banget. Nah, ini lucu banget. Apa? Coba ngomong yang dihadapi terus ini pengalamannya terapi ini gimana setelah melalui pengalaman ini? Tadi agak grogi, sekarang lebih lagi ya. Karena apa tadi? Tiba-tiba pas jadi berani itu gara-gara lihat itu siapa mbak apa gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya presentasi udah berani ya. Sudah ya, oke, baiklah. Nah, itulah tadi proses terapi dari Mbak April ya. Menyenangkan nggak Mbak terapinya? Menyenangkan ya. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman yang grogi yang ini kira-kira
rekomendasi nggak untuk terapi kayak gini? Boleh direkomendasikan. Boleh direkomendasikan ya. Oke, nah itulah terapi kali ini dan mudah-mudahan Mbak April sampai ke depannya akan menjadi lebih berani dan percaya diri. Bersama saya Roni Jelasena dan Mbak April. Sampai jumpa. Saya April ya, biasanya dipanggil April. Di sini saya hipnoterapi sama Mas Roni. Untuk sebelumnya tadi kesini agak grogi, enggak agak sih, emang grogi, gemeteran. Terus setelah di terapi hipnoterapi itu agak kayak segeran. Terus perasaan groginya menjadi dari 88% menjadi 40%. Jadi recommended banget buat teman-teman yang pengen menghilangkan grogi kayak saya, yang mau presentasi grogi atau ngeblank, atau yang pengen ngehilangin fobia, recommended banget bisa hubungi Mas Roni di bawah ini. Di bawah ini. Oke.